Selamat siang pemirsa, Press Siang kembali hadir edisi Selasa 26 November 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Lombok Timur menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan tahap pemungutan dan penghitungan suara Pilkada tahun 2024. Belasan petugas gabungan dari KPPS, Bawaslu, dan TNI Polri mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan atensi khusus dengan memerintahkan Irwasum Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim untuk melakukan pengawasan langsung dalam penanganan penyidikan kasus polisi tembak polisi di Polres Lombok, Solok Selatan, Sumatera Barat. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, hal ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesesuaian penanganan pidana dan pengawasan pada konteks manajerial profesi hingga kode etik yang dijalankan. Bapak Kapolri sudah memerintahkan Kadif Propam dan Pak Irwasum untuk turun ke Sumbar dalam rangka mengecek dan mengasistensi semua kegiatan kepolisian yang dilaksanakan oleh Polres maupun dari Polda. Dan insya Allah secepatnya nanti hasil tersebut akan kita sampaikan kepada teman sekalian sehingga bisa mengupdate dan mengupgrade peristiwa yang terjadi. Dan Bapak Kapolri juga sudah menegaskan pada waktu kemarin di Doorstop sama teman-teman akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik terkait dengan pidana maupun yang terkait dengan masalah kode etiknya. Tentu saja setiap SOP sudah dibuat dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Baik itu terkait dengan masalah administrasi maupun tes psikologinya, dan ini update dilaksanakan oleh kepolisian baik itu di tingkat pusat dan tingkat wilayah tergantung dari kebutuhan pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Pemirsa, kita beralih ke kasus peredaran narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan melakukan pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 2,72 kg dan 670 butir ekstasi. Barang haram ini dimusnahkan dengan cara di blender. Dalam rilisnya pada Jumat lalu, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, AKBP Hari Sandi, mengungkapkan barang haram ini dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum memusnahkan, petugas laboratorium forensik cabang Polda Sumsel melakukan pengecekan kadar amfetamin dan metafetamin yang terkandung di dalam sabu. Setelah dipastikan positif mengandung narkoba, barang bukti tersebut langsung dimusnahkan. AKBP Haris Sandi menjelaskan pemusnahan barang bukti kejahatan narkoba ini dilakukan dengan cara dilarutkan dalam air yang dicampur deterjen menggunakan blender. Ia menambahkan barang bukti yang dimusnahkan merupakan pengungkapan periode bulan November 2024. Di antaranya berasal dari 6 laporan polisi dari 10 tersangka, di mana 3 laporan di Kota Palembang, 2 dari Kabupaten Banyuasin, dan 1 dari Oku Timur. Para tersangka saat ini telah ditahan dan dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Pemusnahan hari ini ada 6 LP, di mana 3 LP TKP-nya di Palembang dan 1 LP di Oku Timur dan 2 LP di Banyuasin. Untuk
barang bukti keseluruhan yang dimusnahkan ada untuk sabunya ada 2.721,19 gram dan untuk ekstasi ada 670 butir. Anak bangsa yang berhasil diselamatkan keseluruhannya ada 28.551 jiwa. Untuk tersangka sendiri ada 10 orang, ya, salah satunya ada perempuan. Tujuan dari dimusnahkan ini, barang bukti ini biar tidak disalahgunakan, ya, oleh oknum-oknum anggota ataupun dari pihak-pihak yang lain. Dari pemusnahan ini tetap kita ada penyisihan, tetapi sedikit, ya, sedikit untuk nanti dibawa ke. Sementara itu, pemirsa, Ditres Narkoba Polda Sulteng berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu pada Selasa 19 November lalu di Kelurahan Tatunra Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Polda Sulteng menangkap seorang tersangka berinisial RGA dengan barang bukti berupa satu paket sabu dengan berat 1,01 kg. Tersangka diduga membeli sabu di Kota Palu dengan tujuan untuk diedarkan di Kecamatan Kota Raya, Kabupaten Parigi Motong. Saya Bribka Musdalifa melaporkan langsung dari Mako Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah. Saat ini Polda Sulawesi Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkoba sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang bersih dan bebas dari narkoba. Pada hari Selasa 19 November 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, tim dari Subdit 2 Ditres Narkoba berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Igusti Ngurah Rai, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Seorang tersangka berinisial RGA, pria asal Marawola, Kabupaten Sigi, telah diamankan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa satu paket sabu seberat 1018,61 gram yang dibungkus dengan kemasan teh Cina, serta sejumlah barang lainnya seperti satu unit ponsel, sepeda motor, dan alat pembungkus. Seorang pelaku inisial RGA, usia 23 tahun, alamat di Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, ditangkap pada saat membawa dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1018,61 gram yang rencananya akan dibawa ke wilayah Pantai Timur, tepatnya di Kota Raya, Kabupaten Parigi Motong. Tersangka saat ini diamankan di Polda Sulawesi Tengah dan dijerat dengan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan paling lama seumur hidup. Demikian laporan saya, Bribka Musdalifa dari Polda Sulawesi Tengah untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, Satreskrim Polres Cimahi berhasil mengungkap sindikat peredar dan produsen uang palsu di daerah Sindang Sari, Kabupaten Bandung Barat setelah menerima laporan dari masyarakat. 3 tersangka berinisial G, DS, dan A ditangkap dalam kasus ini. Dalam kasus ini, Polres Cimahi bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memastikan keaslian uang palsu yang disita. Kepala Pengelola Uang Rupiah Bank Indonesia Jawa Barat, Ahmad Fauzi, menjelaskan pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai komponen seperti bahan kertas dan tinta yang digunakan. Ia menambahkan uang palsu yang dicetak oleh para tersangka sama sekali tidak menyerupai uang asli yang diproduksi Bank Indonesia. Batubara juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan mempraktikkan metode 3D
untuk membedakan uang asli dan palsu. Sementara itu, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto meminta masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan indikasi peredaran uang palsu. Ia menambahkan para tersangka menjual uang palsu kepada orang yang dikenal dan dijual melalui daring. AKBP Tri menyebut uang palsu yang diedarkan para tersangka sudah sampai ke Jawa Timur dan Palembang. Mereka menjual uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan rasio harga 4:1. Dalam pengungkapan kasus ini, Polres Cimahi menyita barang bukti berupa ribuan lembar uang palsu dengan total nominal Rp79 juta. Menggunakan laptop ya yang mencetak ya dengan printer. Nah, kemudian pada saat penjualannya itu 4:1, di mana dengan uang 4 juta, uang palsu 4 juta itu dibayar Rp1 juta. Pemirsa, di Bangka Belitung, Polres Belitung Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Lilis Sumarni, seorang janda penjual seblak di kawasan Mirang, Desa Padang pada Rabu lalu. Rekonstruksi ini mengungkapkan detail mengejutkan tentang tindak brutal yang dilakukan pelaku, Nanang Suryadi, dengan memperagakan total 32 adegan terkait kronologi kejadian. Polres Belitung Timur melakukan adegan ulang terhadap kasus pembunuhan di tempat kejadian perkara di Jalan Tanjung Mudong Desa, Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dan disaksikan langsung oleh Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte SH SIK MH dan Kasipidum Kejari Belitung Timur. Kasus ini merupakan tindak pidana yang terjadi pada Sabtu 9 November 2024 lalu, di mana tersangka berdasarkan KTP merupakan warga Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, dan korban berinisial LS 46 tahun, seorang perempuan yang merupakan kekasih NS. Dalam rekonstruksi tersebut, 32 adegan diperagakan oleh pelaku dan pemeran pengganti pada proses rekonstruksi tindak pidana tersebut. Pemeran tersangka dilakukan langsung oleh NS. Ia mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan dalam pengawasan pihak kepolisian. Sementara untuk peran korban diperankan oleh pemeran pengganti dari pihak kepolisian. Pada reka ulang tersebut, ditampilkan adegan memukul korban menggunakan cobek, yang kemudian berlanjut ke tindakan kekerasan lain yang menyebabkan kematian korban. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte SH SIK MH menerangkan, proses adegan ulang ini merupakan tahapan dari penyidik untuk memastikan kejadian yang terjadi dan juga untuk menunjukkan kepada jaksa penuntut umum atas perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidananya. Melalui rekonstruksi ini akan didapat gambaran bagaimana peristiwa terjadi sebelum berkas perkara diserahkan ke pihak kejaksaan. Hal ini juga sekaligus untuk menguatkan fakta kejadian tindak pidana yang dilakukan. Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka dalam kasus tersebut yakni Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Rekonstruksi ini ada bertujuan untuk menunjukkan kepada penuntut, dalam hal ini kejaksaan, perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana. Kenapa perlu ada rekor? Karena memang korban dalam hal ini almarhum sudah tidak bisa menceritakan, sehingga rekor inilah sebagai pengganti cara untuk menunjukkan perbuatan dari pelaku. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan mengerahkan sebanyak 1.471 personel untuk membantu pengamanan pemungutan suara di TPS pada Pilkada serentak 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.